Pagi semua, maaf lahir dan batin ya. Kayaknya semua kita merayakan lebaran nih ya, pada mudik yang indah, macet di jalan. Oke, kita buka Lukas 24 ayat 1 sampai 35, tapi kita baca saja ayat 1 sampai yang ke-12 saja ya, karena nanti Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan di rumah ayat-ayat selanjutnya, karena itu juga kita akan lihat pada saat pagi hari ini. Saya masih tertarik dengan berita kebangkitan Yesus. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yang di luar juga kita membaca bersama-sama. Kita bisa mendengarkan suara kita sendiri. 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ya, saya berharap Bapak Ibu melanjutkannya kembali ya nanti di rumah, ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, kematian adalah salah satu musuh utama manusia sampai hari ini, yang belum pernah bisa dikalahkan. Ya, bukan berarti belum pernah dicoba untuk dikalahkan. Sudah pernah dicoba oleh kaisar-kaisar zaman dulu, konglomerat dunia pada saat ini pun mereka terus mencobanya, tetapi belum ada yang berhasil. Beberapa contoh saya ambil di sini, bisa tampilkan PowerPoint. Saya berharap PowerPoint-nya ditampilkan. Iya, di situ ada orang-orang kaya dunia, ya, orang-orang kaya dunia. Tampilkan PowerPoint selanjutnya. Ya, ini salah satunya adalah Larry Ellison, itu pendiri perusahaan internet yang kaya raya. Dia mengatakan bahwa kematian itu tidak masuk akal buat saya. Dan dia terus berusaha melawan kematian dan menghabiskan banyak uang. Bahkan dia sudah memberikan sahamnya kurang lebih $400 juta untuk riset, ya, riset anti penuaan, dan juga berharap bahwa ada teknologi terapi yang memungkinkan manusia bisa hidup sampai 100 tahun, bahkan sampai 300 tahun lebih. Juga pemilik Google, ya, kita kenal Mbah Google ya, kemana-mana kita selalu tanya Mbah ya kan, pakai Mbah Google ini. Nah, pemilik Google ini juga
Bersama-sama dengan Larry mereka menghabiskan dana. Dia mengeluarkan dana hampir $1,5 miliar untuk bersama-sama bekerja sama untuk riset memperpanjang umur, dan mereka membuat satu perusahaan sendiri untuk penelitian ini. Dan juga salah satu orang terkaya, Jeff Bezos dikatakan, pendiri Amazon, orang kaya dunia ini juga mengeluarkan uang hampir $200 juta untuk menemukan cara memperpanjang umur dan kalau bisa menghilangkan kematian. Ada yang tertarik dengan riset ini? Bahkan kalau kita mau cari di Google, kita bisa menambah daftar panjang orang-orang kaya yang berusaha menolak kematian, yang berusaha membuat satu riset dan lain-lain bagaimana caranya supaya orang-orang bisa hidup lama dan bisa menghindari akan kematian. Bahkan salah satu profesor yang bernama James Bedford, di situ dikatakan dia pernah melakukan berpesan kepada anak-anaknya, kepada orang-orang di sekelilingnya, kalau dia mati tubuhnya dibekukan, dibekukan, jangan dikubur, karena dia berharap dan dia memberikan sisa dana uangnya yang dia punyai kurang lebih $100 pada $100.000 dia berikan supaya apa? Suatu saat dia katakan bila teknologi kedokteran berkembang dan lain-lain, maka dia ingin tubuhnya dapat dihidupkan kembali, Jadi dia meninggal tahun 1967 pada tanggal 12 Januari 1967 pada usia 73 tahun, Karena satu penyakit, dan kemudian anaknya kemudian mengambil es batu, lalu tubuhnya disuntik dengan satu larutan kimia yang bernama dimetil sulfoksida. Kemudian dia dipindahkan satu lagi ke lingkungan nitrogen cair. Ada proses yang dilakukan secara kimia sehingga tubuhnya dapat membeku dengan utuh organ-organ tubuhnya. Nah, tetapi sampai hari ini sudah kurang lebih 50 tahun, saudaraku, tubuh itu masih dibekukan, Belum ada yang berhasil menghidupkan tubuh yang dibekukan ini. Bahkan ketika dana sudah habis, anaknya kembali membawa dia ke rumahnya, tapi bingung. Akhirnya menaruh lagi di satu tempat yang memang tempat penitipan jenazah yang khusus, yang sudah dibekukan. Ternyata di tempat itu bukan cuma ayahnya dari keluarga ini, di situ ada 300 jenazah yang dibekukan. Sudah dibekukan karena berharap akan dibangkitkan nanti 200 jenazah dengan organ-organ yang utuh, tetapi ada yang cuma kepalanya saja, Jadi memang luar biasa. Dunia, manusia, orang-orang pintar, hari-hari ini berusaha menghindarkan kematian. Bagaimana caranya supaya tidak mengalami kematian? Manusia memang tidak ingin mati, saudaraku, Kita mau hidup selama-lamanya kalau bisa. Tetapi seringkali ada satu berita yang seringkali ditawarkan kepada mereka, bahwa ada seseorang yang sudah bangkit dari kematian dan sudah mengalahkan kematian. Tapi banyak kali orang-orang menolak, karena mereka sudah terlalu enak hidup. Orang-orang kaya sebagai big boss, saudaraku, bisa ngatur-ngatur orang dan mereka tidak pernah diatur, Bahkan mereka tidak mau tunduk kepada yang menciptakan mereka, saking sudah hebatnya, saudaraku. Nah, tetapi kita lihat berita pada pagi hari ini dalam Lukas pasal 24. Sejarah mencatat bahwa pernah terjadi seseorang yang sudah mati dan dikubur, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Kita sudah dengar berita itu dan itu disaksikan oleh para wanita yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, ketika mereka datang ke kubur Yesus dan mereka mendapati bahwa kubur itu sudah kosong. Bapak Ibu Saudaraku, berita tentang kebangkitan dari kematian itu bukanlah satu berita yang mudah dipercaya oleh semua orang, bukan?
Kalau hari ini kita mendengar satu berita yang cukup menggemparkan atau hal-hal lain, pasti kita akan cari tahu kebenarannya, ya kan? Kita tidak langsung mudah percaya. Hal yang sama terjadi pada saat itu. Ketika mereka melihat kubur yang kosong, bahkan dikatakan murid-murid sendiri yang selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, aku akan ditangkap, aku akan mati, aku akan kubur, lalu pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Sebenarnya berita itu sudah terus dikabarkan, sudah terus diberitahu oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Tetapi pada kenyataannya, pada saat itu terjadi, murid-murid sendiri tidak bisa menerima kenyataan ini, ya. Mereka tidak percaya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, ayat yang sudah kita baca, tetapi bagi mereka ketika kabar ini disampaikan oleh para wanita yang sudah datang ke kubur dan menyaksikan bahwa kubur itu kosong, dikatakan mereka mendengar perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saya ingat satu cerita, saudaraku, ya, tapi ini untuk menggambarkan bahwa memang tidak mudah untuk percaya bahwa orang yang sudah mati itu bisa bangkit. Ada seorang wanita, saudaraku, dia punya anjing, saudaraku, dia tiba-tiba waktu dia lagi pagi-pagi lagi beberes, tiba-tiba dia lihat anjingnya itu sedang membawa sesuatu, ya, dan sedang berisik gitu. Jadi dia kaget, lalu dia samperin anjing ini, lalu kemudian dia lihat ternyata, saudaraku, anjingnya itu sedang menggigit seekor kelinci, ya. Lalu dia pukul anjingnya, suruh lepaskan kelinci itu, lalu dia lihat kelincinya sudah mati, saudaraku, ya. Ada sedikit darah yang keluar, lalu kemudian wanita ini sangat takut karena ternyata saudaraku? Ternyata itu kelinci tetangga. Tetangganya punya kelinci, punya sarang kelinci, saudaraku. Wah, dia sangat takut, ya. Akhirnya dia berpikir. Lalu kemudian dia ambil kelinci itu, dia mandikan, dia bersihkan, saudaraku. Lalu dia hair dryer, ya, kering, jadi bulu-bulunya mengembang gitu, ya kan, seperti kelinci yang hidup. Lalu diam-diam, saudaraku, ketika dia lihat tetangganya tidak ada, dia masuk ke rumah tetangganya dan menaruh kelinci ini di dalam kandangnya, ya, ditaruh di kandang kelinci itu. Tidak lama kemudian, saudaraku, dia sudah merasa tenang, ya kan? Tidak lama kemudian terdengar teriakan tetangganya, ya. Wah, teriak tetangganya. Jadi dia sempat kaget, kenapa ini? Dia datang ke tetangganya, saudaraku. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, saya tidak percaya, katanya. Kelinci saya itu memang sudah mati kemarin, dia bilang, ya kan. Kenapa masih ada di kandang? Dia katakan, kenapa hidup kembali? Padahal memang kelincinya sudah mati, saudaraku, tidak hidup, ya. Dia tidak percaya bahwa kelincinya bisa hidup, padahal memang kelincinya sudah mati, saudaraku. Rupanya sudah mati duluan, dikubur, diambil oleh anjingnya, saudaraku, baru diambil oleh anjingnya, ya. Jadi berita ini, saudaraku, sekalipun binatang yang mati, sudah mati, kita tahu binatang itu mati, lalu kita tiba-tiba lihat dia hidup misalnya, ya kan. Itu satu berita yang mengejutkan dan kita mungkin tidak percaya karena memang belum pernah ada, saudaraku, ya, binatang sekalipun yang sudah mati bisa hidup kembali. Nah, saudaraku, itu sebabnya berita kebangkitan Yesus itu menjadi satu berita yang cukup mengagetkan dan tidak mudah dipercaya. Tapi, saudaraku, sejarah mencatat hal ini bahwa berita ini bukanlah satu mitos, bukanlah satu dongeng, bukanlah satu hal yang dibuat-buat, karena itu adalah fakta yang dapat dibuktikan. Karena disaksikan oleh bukan hanya 1-2 saksi mata yang melihat Yesus itu hidup dan bangkit dari kematian. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Paulus menyatakan hal itu, 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus.
Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi kebangkitan Yesus itu disaksikan, dilihat. Ada orang-orang yang bertemu langsung dengan Yesus, menjamah Yesus, seperti halnya Thomas, salah satu murid Yesus yang sudah ngotot tidak akan percaya bahwa Yesus hidup dan bangkit. Dia katakan, sampai aku melihat kedua tangannya dan aku cucukkan tanganku ke lubang paku itu, bekas lubang paku itu, baru aku percaya. Thomas menyaksikan dengan mata kepalanya dan dia meraba, dia melakukan apa yang dia katakan ketika dia bertemu dengan Yesus. Karena selama 40 hari kita tahu bahwa di situ dicatat bahwa Yesus menampakkan diri. Yesus menjumpai murid-murid dan orang-orang untuk menyatakan bahwa dia benar bangkit dari kematian. Jadi ini bukan satu cerita bohong, saudaraku, ya. Karena untuk membuktikan satu kebenaran harus disaksikan sama satu atau dua orang saksi. Dan ini disaksikan kurang lebih 500 orang dikatakan. Itu sebabnya berita, khotbah, apapun yang disampaikan oleh para rasul pada saat itu, hanya satu, saudaraku, yang mereka beritakan. Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang dikubur, dan Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian baru, saudaraku, itulah berita yang disampaikan oleh para rasul dan murid-murid. Hanya satu berita itu, pokoknya satu pokok dari pemberitaan mereka hanya berpusat kepada salib, kematian, dan kebangkitan. Apakah pagi ini saudara juga percaya berita ini? Bahwa saudara datang menyembah kepada Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 18. Ayat 14, coba kita lihat. Paulus juga menyinggung hal ini, saudaraku. Paulus menyinggung hal ini. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudaraku, kalau saudara datang ibadah pada pagi hari ini, saudara percaya Yesus, tapi saudara tidak percaya bahwa dia bangkit dari kematian. Saudara datang ibadah, sudah keluar ongkos ya, ada yang bangun pagi-pagi mungkin ya, berantem dulu di rumah kadang-kadang ya kan. Ada yang sudah ditinggal duluan karena mau buru-buru, yang satunya lambat misalnya ya. Wah, kita udah melakukan banyak hal karena kita mau beribadah. Tapi kalau saudara datang beribadah, saudara tidak bertemu, saudara hanya percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, maka Paulus katakan sia-sia kepercayaanmu, ya. Semua itu sia-sia yang kita lakukan, saudaraku. Tetapi kita harus percaya kepada satu berita bahwa Yesus tidak hanya mati bagi dosa-dosa kita, tetapi dia bangkit dari kematian itu, saudaraku, dengan satu kuasa yang membawa kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara lihat dalam Lukas 24 selanjutnya. Ketika mereka melihat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib membawa mereka menjadi sangat lemah ya. Karena apa yang mereka harapkan terhadap Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu tidak terwujud, sehingga banyak murid-murid yang sepertinya lemes. Di antaranya 2 orang murid mereka pulang kampung ya, mereka pulang ke Emmaus, jalan ke Emmaus, saudaraku. Dan terus mereka membicarakan ekspektasi mereka, yang pengharapan mereka, yang mereka harapkan dari Yesus tidak terjadi. Nah, di tengah-tengah perjalanan dikatakan tiba-tiba ada seseorang yang muncul bersama-sama dengan mereka dan ikut ngobrol dalam perjalanan itu, karena mereka berjalan kaki dikatakan. Dan mereka katakan dalam
Lukas pasal 24. Mereka tidak menyadari siapa orang yang bersama-sama dengan mereka, saudaraku. Ya, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus sendiri. Nah, seorang teolog Jerman yang hidup pada tahun 1928 sampai 2014, dia katakan seperti ini. Kalau Anda percaya akan kebangkitan Kristus, maka hidupmu harus berubah. Dengan kata lain, saudaraku, ibadah yang kita lakukan, kalau kita percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit dari kematian, seharusnya orang-orang yang beribadah kepada Dia, seharusnya orang-orang yang datang mencari Dia, itu adalah orang-orang yang mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Ada dampak, saudaraku. Ternyata berita kebangkitan dan kuasa kebangkitan itu harusnya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada berita ini. Harus ada dampak, harus ada hal yang dapat dilihat, perubahan yang dapat dilihat dari kehidupan kita orang-orang yang percaya. Jadi saudaraku, kalau kita bertemu dengan Yesus yang hidup itu, hidup kita akan diubahkan dari hari ke hari. Amin. Harus ada perubahan, ya, harus ada perubahan. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, kami sedang makan di rumah makan dan bertemu dengan seseorang yang kami kenal, ya, waktu masih ada di Kalianda. Jadi kami bertemu, lalu dia mulai cerita. Ternyata, saudara, saya juga belum tahu, tidak tahu cerita ini secara persis. Dia bilang, Om ingat tidak? Dia bilang, waktu saya pernah ke rumah Om, karena dia pernah datang, tapi bukan ke rumah kami, tapi ke tempat sebelah. Lalu dia pernah mampir dan ngobrol rupanya dengan Bapak Gembala. Dia bilang, Om ingat tidak? Waktu saya datang ke tempat Om, kita ngobrol kan, dia bilang. Terus Om singgung saya, dia bilang. Karena waktu itu saya merokok, dia bilang. Jadi langsung ditegur sama Bapak Gembala, ya kan. Saya tersinggung Om, dia bilang. Terus terang saya tersinggung sama Om. Sampai pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, Om itu katanya menyinggung hati saya, marah dia rupanya ya. Tetapi Om tahu tidak katanya, malam itu dia katakan, ini orang Kristen ya, orang Kristen. Malam itu saya mulai merenungkan, dia katakan. Saya mulai merenungkan apa yang Om katakan. Dan dia katakan, malam itu juga setelah dia hatinya panas, marah, tetapi ada jeda waktu di mana dia mau merenungkan ya. Dia mulai renungkan ya, dia resapi maksudnya omongan ini bagaimana ya kan. Sebagai orang percaya, orang Kristen ya kan, tapi rokok jalan terus sampai satu hari 3 sampai 5 bungkus dia katakan. Tapi malam itu ketika saya mulai merenungkan, malam itu juga saya ambil keputusan katanya untuk tidak merokok lagi sampai hari ini. Wah, saya kaget saudaraku dengar cerita ini karena saya tidak tahu persis cerita ini ya. Dan dia akhirnya dia katakan dia mulai ikut dalam pelayanan misi untuk memberitakan berita kebangkitan ini. Karena ternyata kuasa kebangkitan Yesus yang ada di dalam dunia ini, saudaraku, kuasa Roh Kudus itu bekerja sampai hari ini. Yesus adalah Yesus yang hidup. Dia mau menjamah, dia mau merubah setiap hidup orang-orang, saudaraku, yang mau membuka hatinya bagi kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam hidupnya. Dan kemarin juga, saudaraku, saya ngobrol-ngobrol santai dengan suami saya, ya kan. Lalu dia mulai cerita. Dia katakan begini, ternyata kami kenal seseorang yang kami kenal cukup dekat. Dia katakan ternyata menurut teman-teman dekat yang ada di lingkungan pertemanan dia katakan ternyata dia ini orangnya kasar. Dia katakan kalau ngomong kasar, sama istri kasar,
Kasihan katanya istrinya ya, suka dibentak-bentak. Ada yang suaminya suka bentak-bentak istri? Ada ya kan? Ternyata, tapi kemudian temannya ini cerita kembali. Tapi puji Tuhan Om, banyak berubah dia katakan. Sekarang banyak berubah, tidak seperti waktu itu lagi. Wah, ini berita baik yang harusnya kita dengar setiap hari, di mana kita akan dengar orang-orang Kristen yang terus mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Amin. Amin, saudaraku. Harusnya kita hidup sebagai orang percaya, benar-benar terlepas dari segala ikatan apapun, ikatan rokok, ikatan miras, ikatan pornografi, ikatan okultisme, perdukunan dan lain-lain. Harusnya ketika kita jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit dari kematian, harusnya itu merubah hidup kita. Amin. Nah saudaraku, ada satu hal yang menarik, perubahan dari hari ke hari ini tidak terjadi secara otomatis, bukan? Itu sebabnya kita dibawa untuk terus bertumbuh dewasa dan serupa dengan Kristus. Itu tidak terjadi secara otomatis, saudaraku. Harus dari hari ke hari, ya, harus dari hari ke hari dilatih. Dilatih, saudaraku. Dan saya mendapatkan satu rema ketika saya mendengar tentang perumpamaan 5 darah anak bodoh dan pintar yang sedang menanti kedatangan Yesus. Saya percaya, saudaraku, kita orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus, kita juga percaya bahwa dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Amin. Untuk kedua kalinya. Nah, orang-orang yang percaya akan berita ini pasti akan mempersiapkan diri dong, seperti 5 darah yang pintar ini, di mana dia membawa persediaan minyak. Nah, kenapa minyak ini tidak bisa dibagi kepada yang bodoh? Karena yang bodoh tidak membawa persediaan minyak. Karena minyak ini bicara dari pekerjaan Roh Kudus. Minyak adalah gambaran Roh Kudus, roh kebangkitan itu. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, saudaraku, yang membentuk kita dari hari ke hari dan membuat kita terbentuk memiliki karakter dewasa di dalam Kristus. Memiliki sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Dan ini tidak bisa kita bagi, saudaraku. Saya tidak bisa bagi karakter Kristus kepada suami saya. Walaupun kami tidur bersama, kami makan bersama dan lain-lain. Sedekat itu. Tapi saya tidak bisa bagi apa pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Karakter Kristus yang saya dapatkan melalui pergumulan-pergumulan hidup saya tidak bisa bagi kepada suami saya. Kalau dia mau dapatkan, dia pun harus mengalami pergumulannya dengan Tuhan pribadi. Nah, gak bisa dibagi, saudaraku, karakter. Dan ternyata, saudaraku, ini bicara dari karakter kita yang harus dibentuk setiap hari, harus dilatih. Saya mendengar satu cerita juga, saudaraku, tentang ini, ilustrasi tentang film Ben-Hur ya. Mungkin bapak-bapak kita zaman dulu senang film Ben-Hur, film perang itu ya kan, film perang. Dan ternyata, saudaraku, pada saat pembuatan film ini ya, si aktor ini dia harus melatih, bukan? Dia itu berperang sambil naik kuda. Ya kan, Ben-Hur itu pakai kuda gitu kan, pakai kereta kuda gitu. Perangnya itu pakai kuda. Jadi di situ dia harus, dalam memerankan film ini, dia harus melatih tubuhnya sedemikian rupa supaya dia mahir mengendalikan kuda itu, ya kan? Mengendalikan kuda itu dan menghadapi serangan-serangan, ya, dalam peperangan itu supaya dia tetap berdiri dan bisa menang terhadap serangan-serangan itu. Kemudian dia mulai lakukan latihan itu secara keras, ya. Bagaimana dia melatih bisa naik kuda dengan baik dan lain-lain. Itu perlu latihan waktu yang cukup lama, bukan 1 hari, berbulan-bulan, saudaraku. Dan kemudian dia sempat ragu, aktor ini sempat ragu. Dia bilang kepada orang-orang yang di sekelilingnya, pembuat produser dan lain pembuat film, dia bilang begini, kira-kira saya bisa nggak ya? Saya bisa menang nggak? Dia kata. Terus salah seorang menjawab gini, kamu itu pasti menang. Karena apa? Skenarionya memang kamu menang, ya kan? Skenarionya udah dibuat, memang kamu menang dalam peperangan itu. Yang penting dikatakan, kamu jangan jatuh dari kuda, ya kan? Skenarionya udah pasti menang. Kematian, kebangkitan Yesus, saudaraku,
itu memberi kemenangan kepada kita. Amin. Kuasa kemenangan itu udah diberikan, udah pasti menang. Rancangan Tuhan itu pasti rancangan sejahtera, damai sejahtera, masa depan yang cerah, itu udah pasti skenarionya. Tetapi kita harus latih, ya kan? Latih tubuh kita dari kedagingan sifat berdosa kita. Bagaimana supaya kita bisa menang, bertahan, ya menghadapi banyak hal dalam dunia ini. Harus dilatih itu setiap hari. Ya, dah bisa karakter itu saudaraku kita dapatkan. Kita tidur tiba-tiba bangun pagi kita udah jadi baik, kita udah jadi sopan ya. Padahal setiap hari kita biasanya ngomong kasar. Kan kita dibentuk dari pembentukan keluarga kita masing-masing, bukan? Ada yang ngomongnya kasar ya, ngomong wah kebun binatang misalnya dan lain-lain. Kenapa dia begitu? Oh dari kecil ternyata di keluarganya itu biasa, ya kan? Ada yang biasanya makan itu angkat kaki katanya. Jadi kadang-kadang saya ketemu orang di restoran di mana-mana saja, bahkan ketika kita bertamu dengan di rumah dia duduk santai aja, dia makan angkat kaki. Lah kita yang nggak biasa angkat kaki, kita jadi kok angkat kaki nih ya, perempuan lagi, dia santai saudaraku ya sambil angkat kaki. Kenapa bisa? Itu kan sudah menjadi satu sifat karakter karena itu terbentuk dari kecil mungkin. Dia dibentuk dari keluarga yang semuanya gitu. Makan sambil angkat kaki mama bapaknya. Ya udah. Nah sekarang bagaimana? Ketika kita apakah kita harus terus mempertahankan sikap seperti ini? Saya rasa kita juga harus melatih dong. Karena itu bersifat etika ya kan. Ketika ketemu orang sepertinya. Ya ketemu dan lain-lain. Masa kita makan angkat kaki? Tapi kadang-kadang kan gak sadar. Karena apa? Sudah kebiasaan. Ya kan? Harus dilatih. Bagaimana caranya ngilangin makan gak angkat kaki? Atau ngomong misalnya ya kan dalam tutur kata. Nah saya belajar sedikit ya. Susah sekali memang ada 3 kata sederhana yang harusnya kita latih tiap hari. Maaf, terima kasih, lalu kata tolong. 3 kata ini saja sampai sekarang saya belum berhasil saudaraku. Ya. Jadi yang ngelatih saya siapa? Eben. Jadi kalau di rumah saya bilang, tolong Ben ambilkan mami ini. Lama gak muncul-muncul orangnya. Terus dia cuma datang nyengir-nyengir. Dia bilang, ambilin itu. Dia bilang. Satu kata aja dia bilang. Satu kata aja gak bisa ya diucapin dia bilang. Oh saya baru ingat. Dia cuma minta kata, gunakan kata tolong katanya. Saya dilatih cuma dalam hal sehari-hari yang sederhana. Jadi kita udah terbiasa. Kalau misalnya ambilin ini dong, ambilin ini. Oh nggak muncul. Tolong dong. Kita hanya gunakan kata itu saja. Itu melatihnya cukup lama saudaraku. Sampai hari ini kadang-kadang saya belum berhasil. Nah perubahan itu harus terjadi bagi orang yang percaya akan kuasa kebangkitan itu. Karena apa? Kuasa itu memberikan kita kemampuan yang dapat membuat kita mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Yang kedua, saudaraku, dampak yang harus terjadi yang dapat dilihat adalah kita harus berani hidup dan berani mati. Wah, ini hebat juga ya kata-katanya. Saya tertarik dengan kata berani hidup, berani mati. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian adalah orang Kristen yang berani hidup tapi juga berani mati. Saudaraku, apa maksud berani hidup? Berani hidup maksudnya berani hadapi masalah, pergumulan apapun saudaraku. Dalam hidup ini, selama masih dalam dunia ini kita akan menghadapi banyak sekali masalah, pergumulan, penderitaan dan lain-lain. Ya, seperti dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Paulus katakan, kami ini mengalami banyak penderitaan, Paulus katakan. Putus asa, kami lemah dikatakan. Ya, beban besar kami tanggung, kami putus asa. Tetapi Paulus ungkapkan, kenapa mereka mampu hadapi hidup seperti itu? Paulus katakan, karena dia mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus. Berani hidup saudaraku. Orang yang berani hidup, berani hadapi masalah. Amin. Ada orang yang berani mati, tapi gak berani hidup. Benar tidak? Angka kematian di dunia
orang yang bunuh diri itu saudaraku cukup besar ya, 800.000 per tahun. Jadi satu kematian setiap 40 detik. Matinya bunuh diri. Orang-orang yang mati bunuh diri karena dia tidak berani hidup. Iya apa iya? Hadapi masalah, putus dari pacar, makan baygon gitu, minum baygon ya kan. Tidak bisa hadapi penolakan. Mati aja gue ya kan. Gak berani hidup. Berani mati dia saudaraku, matinya bunuh diri. Itu orang-orang yang ya nggak berani hidup tapi berani mati. Nah, ada satu contoh yang saya tertarik kepada seorang yang bernama Susan Sontag, saudaraku. Dia seorang penulis yang terkenal di Amerika dan dia meninggal tahun 2004 dalam usia 71 tahun. Ya, tapi saudaraku, sebelum dia meninggal, dia melawan kematian itu. Dia tidak mau mati. Ya, jadi dia tidak boleh perawat dokter ketika di dalam perawatan tidak boleh bilang bahwa umurnya tinggal beberapa lama lagi karena penyakit ya yang diidapnya. Dia tidak mau dengar itu. Dia setiap hari dia bilang, saya akan bangun, saya akan keluar dari rumah sakit ini, saya akan menulis lagi, saya akan melakukan ini, membuat proyek ini dan lain-lain, dia katakan. Jadi setiap hari dia teriak-teriak, saudaraku. Sampai anaknya menyaksikan, sampai dia mati pun dia teriak-teriak, saudaraku, karena dia nggak mau mati, ya kan? Dia gak mau mati, dia teriak-teriak. Jadi matinya gak tahu kayak mana gitu. Oh kali gitu kali saudaraku ya. Karena apa? Ya itu dia teriak-teriak matinya saudaraku. Sampai ditarik napasnya terakhir pun masih. Kan sedih saudaraku kalau kita lihat ada orang-orang yang mati. Begitu coba saudaraku. Kalau kita mati kita senyum, kita tenang gitu ya kan. Berarti kita berani mati, amin. Berani hidup, berani mati. Yang ketiga saudaraku, Lukas 24 ayat 33 mencatat. Ketika kedua murid ini mengenal Yesus, karena apa? Selama ini dalam perjalanan ada selubung ternyata yang menutupi sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang hidup dan bangkit itu. Tapi ketika selubung itu diangkat, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka baru tahu itu Yesus ya kan? Dan mereka begitu berapi-api, mereka baru sampai di Emmaus. Perjalanan Yerusalem ke Emmaus itu kurang lebih 7 mil dan ditempuh kurang lebih 5 jam perjalanan ya, yang berjalan kaki. 5 jam sudah tuh udah jalan ngos-ngosan sampai di Emmaus ya kan. Tiba-tiba ketemu Yesus menghilang. Oh, baru sadar ternyata itu Yesus. Semangat benar saudaraku, kuasa kebangkitan itu meliputi kedua murid ini. Mereka enggak tidur lagi, mereka balik lagi saudaraku ke Yerusalem. Wah, luar biasa bukan? Menyala-nyala. Kembali ke Yerusalem lagi bawa berita kebangkitan. Dampak yang dapat terlihat oleh orang Kristen yang percaya Yesusnya bukan cuma mati tapi bangkit dari kematian adalah orang Kristen yang menyala-nyala rohnya, amin. Melayani Tuhan, membawa berita tentang kebangkitan Yesus yang hidup itu.